Pendeta Ferdinand Suleman akan menyampaikan firman bagi kita semua, dan saya sendiri, DR Nainggolan, sebagai Ketua Yayasan Musik Gereja Indonesia akan menyampaikan sejarah singkat dari Yamuger. Kemudian paduan suara gabungan HKBP Menteng, salah satu lembaga di mana Yamuger sering bekerja sama, akan membawakan beberapa lagu untuk kita. Semua tayangan ini, acara ini direkam di lingkungan kantor Yamuger, Jalan Wisma Jaya nomor 11, Jakarta Timur. Yayasan Musik Gereja Indonesia Yamuger selama ini lebih dikenal sebagai penerbit buku Kidung Jemaat. Buku nyanyian yang resmi terbit pertama kali tahun 1984 ini sudah banyak dipakai dalam ibadah-ibadah di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Sebenarnya peran Yamuger tidak terbatas sebagai penerbit buku nyanyian saja. Visi Yamuger adalah menjadi pusat pengembangan musik gereja Indonesia, dan misinya meningkatkan aktivitas dan kreativitas di bidang seni musik gereja di Indonesia dalam arti seluas-luasnya. Untuk itu, sejak berdiri 45 tahun yang lalu, tepatnya 11 Februari 1967, Yamuger terus berupaya semaksimal mungkin bersama-sama gereja di Indonesia mendalami, mempelajari, dan memajukan musik gereja di seluruh wilayah tanah air tercinta ini. Salah satu upaya kami adalah membuka kursus musik dalam usaha menciptakan dan meningkatkan keterampilan pemusik gereja di samping sebagai penerbit buku-buku nyanyian jemaat maupun nyanyian paduan suara. Dapat kami tambahkan bahwa para pendiri dari Yamuger adalah pencinta-pencinta musik gereja, antara lain El Pohan, Profesor Dr. Y.C. Abineno, Dr. Alfred Simanjuntak, Aulia SH, dan Ruben Budi Setiawan. Dan ketua pengurus sejak berdiri adalah yang pertama El Pohan, kemudian Jerry Silangit, ketiga Ferdinand Suleman, dan saya sendiri DR Nainggolan.
Para pemirsa yang Tuhan kasihi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen, setiap gereja, atau setiap kelompok umat Kristen memandang dan mengakui bahwa musik dan nyanyian adalah penting di dalam ibadah. Saya juga percaya bahwa setiap gereja maupun setiap kelompok umat Kristen selalu bernyanyi di dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Pengakuan dan praktek ini kita warisi dari tradisi umat Israel. Umat Israel memandang nyanyian dan musik sangat penting di dalam ibadah. Mereka bahkan memasukkan kitab Mazmur yang merupakan kumpulan dari nyanyian-nyanyian ibadah ke dalam kitab suci mereka, yaitu Perjanjian Lama. Tema renungan kali ini diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang bernafas ialah segala yang hidup. Semua ciptaan Allah, teristimewa manusia sebagai ciptaan yang berakal budi, harus memuji Tuhan. Apalagi kita sebagai umat Allah. Memuji Tuhan harus kita lakukan dalam seluruh hidup kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan, seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus yang pertama. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Allah atau memuji Tuhan di dalam renungan kita kali ini terbatas hanya di dalam nyanyian, di dalam ibadah kita. Bagaimanakah seharusnya kita memuji Tuhan di dalam ibadah? Umat Israel sering diingatkan supaya membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang tidak bercela, yaitu dalam bentuk seekor anak domba atau seekor anak lembu. Semuanya tidak boleh bercacat cela. Nyanyian dan musik sebenarnya di dalam ibadah kita adalah persembahan bagi Tuhan, sama seperti korban persembahan bagi Tuhan yang dibawa dan dipersembahkan oleh umat Israel. Nyanyian merupakan ungkapan isi hati kita yang bersyukur atas semua kasih dan kebaikan Tuhan. Maka itu kita harus sedapat-dapatnya memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui nyanyian dan musik di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam kenyataan sehari-hari, masih banyak orang yang memandang nyanyian hanya sebagai tambahan atau tempelan pelengkap ibadah saja. Misalnya ketidakhadiran pengiring musik atau paduan suara tidak dirasakan sebagai kekurangan. Atau masih banyak orang yang di dalam ibadahnya bernyanyi dengan asal bunyi atau tanpa penghayatan, atau bahkan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang semestinya. Atau masih banyak orang yang memilih nyanyian dengan sembarangan tanpa banyak pertimbangan. Ini semuanya mungkin dilatar belakangi oleh pandangan bahwa suatu ibadah sudah sah apabila firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan tentu sangat penting di dalam setiap ibadah kita. Tetapi perlu kita ingat dan sadari bahwa ibadah sesungguhnya merupakan dialog timbal balik antara Tuhan dengan kita, umatnya. Di dalam setiap ibadah sebenarnya terjadi suatu percakapan dua arah. Tuhan berfirman, manusia menjawab. Tuhan menegur, dan kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Tuhan memberikan perintah-perintahnya, kita menyambutnya. Manusia memohon, Tuhan menjawab. Manusia mengeluh, Tuhan meneguhkan hatinya. Manusia bergumul di dalam masalah-masalah kehidupannya, Tuhan menguatkan imannya, dan seterusnya. Umat Kristen di sepanjang sejarah mengemas jawaban dan tanggapan yang mereka ungkapkan itu di dalam berbagai bentuk, baik dalam doa maupun nyanyian. Allah menyatakan firman-Nya dan kita menanggapi atau menjawab. Tentu saja manusia menanggapi dalam berbagai cara, terutama dengan seluruh sikap hidup dan perbuatannya. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya membatasi, memberikan perhatian kepada tanggapan manusia melalui nyanyian dan musik di dalam ibadah kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
Inilah tema kita. Kita memang telah melihat perkembangan akhir-akhir ini yang cukup mengembirakan. Ada banyak gereja dan kelompok-kelompok Kristen yang bersemangat untuk membentuk paduan suara. Tetapi perkembangan ini seringkali kurang tepat. Mengapa? Banyak paduan suara di dalam ibadah bernyanyi tidak sesuai dengan isi pemberitaan firman yang disampaikan. Atau sebagian paduan suara hanya ingin tampil, tetapi lupa atau tidak mau tahu akan fungsi yang seharusnya, yaitu memandu dan mendorong seluruh umat untuk memuji Tuhan dengan baik dan benar. Akibatnya, sering terjadi ketika seluruh umat sedang bernyanyi, tetapi anggota paduan suara sebagian barangkali hanya tinggal diam atau bungkam, tidak ikut bernyanyi. Banyak paduan suara yang sudah merasa selesai tugasnya dengan menyanyikan 1 atau 2 lagu di dalam ibadah, dan ini tentu semua bertolak belakang dengan fungsinya sebagai paduan suara di dalam ibadah. Pemazmur mengajak segala yang bernafas untuk memuji Tuhan. Artinya seluruh ciptaan yang hidup, khususnya kita sebagai manusia. Dan yang lebih khusus lagi, pemazmur mau mengajak seluruh umat Tuhan untuk memuji Dia. Maka nyanyian umat atau nyanyian jemaat merupakan unsur yang sangat penting di dalam ibadah-ibadah kita. Nyanyian jemaat yang